Halo Sobat AR55, bertemu lagi dengan saya Nona. Kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul Transporter. Film ini menceritakan kisah perjalanan Frank Martin yang diperankan Jason Statham sebagai kurir. Tapi bukan kurir biasa. Martin bertugas untuk memindahkan barang-barang misterius, bahkan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan sesosok pria yang pendiam dan tegas. Pria itu bernama Frank Martin. Dia adalah seorang pengemudi bayaran profesional. Setelah alarm jamnya berbunyi, Frank langsung tancap gas menuju sebuah bank yang telah dia tentukan. Kemudian sekelompok perampok berjumlah 4 orang masuk ke dalam mobilnya. Kesepakatan yang telah dia buat adalah 3 orang yang bisa masuk ke dalam mobil. Dia tidak menginginkan lebih karena dia telah memperhitungkan kecepatan dan beban mobil yang digunakan untuk menghindari kejaran polisi. Meskipun perampok itu menodongkan pistolnya, Frank tetap santai hingga dia menembak salah satu dari seorang rekannya. Frank kemudian mulai menunjukkan keahlian mengemudinya. Dia membawa para perampok ini kabur menghindari kejaran polisi. Jalan yang sempit dan berkelok-kelok pun bukan sebuah tantangan baginya, karena skill yang dimiliki oleh Frank bukan kaleng-kaleng, bray. Yang terjadi justru membuat para perampok ini mabuk lengar. Saat tersudut sekalipun, Frank kembali berhasil meloloskan diri. Hingga akhirnya mereka pun sampai dan berhasil lolos dari pengejaran polisi hingga sampai di lokasi yang telah disepakati di awal. Namun mereka meminta kembali diantar keluar kota, tapi Frank tidak mau menerima pekerjaan tambahan di luar kesepakatan awal. Untuk menghilangkan jejak, dia kembali merubah plat mobilnya. Frank kembali ke rumahnya yang berada di tepi pantai, yang view-nya sangat bagus dan nyaman. Tak lama seorang inspektur polisi bernama Connie mendatangi rumahnya. Dia mencurigai Frank karena mobil BMW yang digunakan perampok itu persis dengan miliknya. Yang membedakan hanya plat nomor saja. Connie juga tahu keahlian mengemudi Frank. Terlebih Frank diketahui adalah mantan seorang militer. Frank kembali menemui seseorang untuk mengantar sebuah paket di sebuah bar. Frank yang teliti mencatat ukuran dan berat paket tersebut yang harus dia bawa. Dia meminta bayaran $40.000. Jadi di sini ada peraturan yang ditetapkan. Pertama, jangan pernah mengkhianati kesepakatan. Kedua, dia tidak ingin tahu siapa yang menjadi kliennya. Dan yang ketiga, jangan pernah membuka paket yang akan dikirim. Siang hari, paket dimasukkan ke dalam bagasi mobilnya dan di tengah perjalanan, Frank harus berhenti dan mengganti ban mobil karena bocor. Di saat membuka bagasinya, Frank terkejut karena paket tersebut bergerak. Dia tidak memperdulikannya karena teringat peraturan nomor 3 dan fokus untuk mengganti ban. Setelah mengganti ban, lalu ia meneruskan perjalanannya. Dia sempat berhenti untuk sejenak beristirahat dan membeli minuman. Dan di sini dia melakukan kesalahan yang fatal. Karena penasaran, dia membuka bagasi dan paket tersebut. Yang ternyata isinya adalah seorang wanita yang bernama Likui. Frank kemudian memberinya minuman, lalu menutup kembali bagasinya dan melanjutkan perjalanan. Likui kembali membuat kegaduhan hingga Frank harus berhenti dan membuka kembali bagasinya. Likui beralasan kebelet ingin pipis. Frank kemudian mengikat tali di leher Likui dan memberinya waktu 1 menit. Frank curiga karena dia tidak kembali, dan saat mengeceknya ternyata Likui telah kabur.
Dia sempat terperosok hingga tak lama Frank kembali menangkapnya. Saat kembali ke atas, 2 orang polisi mempergokinya. Tapi tak butuh waktu lama untuk Frank melumpuhkan mereka. Hingga akhirnya Frank sampai di tujuan, di rumah seorang bos gangster. Dalam bagasi mobilnya, rupanya 2 orang polisi tersebut disekap di dalamnya. Frank kemudian menyerahkan paket wanita itu. Bos gangster itu bertanya kepada Frank apakah dia membuka paketnya. Frank menjawab peraturan ketiga, jangan pernah membuka isi paket. Bos gangster kemudian membayarnya. Ketika akan pergi, si bos gangster ini meminta Frank untuk mengantarkan paket sebuah koper. Tanpa perhitungan dan pikir panjang, Frank menerimanya. Dalam perjalanan, Frank kembali membeli 2 botol minuman yang akan dia berikan kepada 2 orang polisi itu. Namun tiba-tiba dia yakin ledakan itu berasal dari koper yang diberikan bos gangster itu. Dan Frank kembali ke markas gangster tersebut dan menunjukkan jati diri dia yang sesungguhnya karena mereka telah meremehkan seorang kurir. Selesai menghabisi seluruh anak buahnya, Frank tidak menemukan bos mereka. Dia pergi merampas salah satu mobilnya. Frank mendadak mengerem mobilnya ketika kembali menemukan Liqui berada di kursi belakang. Dia mengeluarkan dan meninggalkannya di tengah jalan, tapi hati nurani Frank berkata lain. Dia tidak bisa begitu saja membuangnya. Terlebih dia khawatir para gangster itu kembali menangkapnya. Singkat cerita, Frank kembali ke rumahnya. Dia kemudian memasakkan Indomie untuk Liqui. Lalu dia membukakan lakban di mulutnya dan menanyakan namanya. Karena tidak mau bertele-tele, dia kemudian pergi tidur. Liqui mencoba melihat isi rumah Frank. Dia menemukan baju militer dan bintang penghargaan dari dalam kotak. Dia hanya tersenyum dan langsung tidur. Sementara itu, si bos gangster mengunjungi salah satu anak buahnya yang masih hidup di rumah sakit. Dia terkejut ketika mendengar pelakunya adalah si kurir yang dianggap sudah mati. Demi menghindari kebocoran informasi jaringan mereka ke polisi, dia langsung membunuh anak buahnya ini. Di pagi harinya, serasa di rumah sendiri, Liqui membuat kopi dan teh panas untuk Frank. Bahkan dia membuatkan bolu susu lembang yang masih terlihat ngebulek. Tiba-tiba, Inspektur Connie datang. Dia bertujuan untuk mengklarifikasi plat nomor yang ditemukan dalam insiden ledakan. Frank beralasan dia kehilangan mobilnya saat hendak mengambil barang. Lalu Connie bertanya bagaimana dia pulang dari lokasi yang cukup jauh itu. Liqui langsung menyelanya dan mengatakan dia memberi tumpangan. Connie lalu melihat mobilnya, sedangkan 2 polisi yang menjadi korban ledakan di dalam mobilnya kini sedang dilakukan otopsi. Dia kembali ke kantornya dan berharap Frank dan Liqui datang untuk memberi keterangan lebih lengkap. Di sini, Frank merasa ada yang aneh dan benar saja sebuah rudal menghantam rumahnya, dilanjutkan dengan tembakan senjata otomatis. Anak buah si bos gangster itu melakukan serangan untuk menghabisi Frank. Mereka tidak bisa keluar dari sana dan tembakan rudal kembali datang. Untungnya Frank telah mempersiapkan desain rumahnya dengan baik. Dia pun masuk ke dalam kolam yang terhubung dengan laut, termasuk peralatan menyelam yang sudah dia simpan di bawah air. Dan mereka sampai ke rumah kedua milik Frank. Karena kedinginan, Liqui membuka bajunya. Kemudian mereka pun adu pancos. Skip. Untuk menjaga nama baiknya, Frank dan Liqui datang ke markas polisi dan menemui Inspektur Connie.
Mereka beralasan berjalan di pantai dan tidak mengetahui kalau rumahnya tiba-tiba terbakar hingga rata dengan tanah. Connie tentunya tidak bodoh, namun dia juga tahu Frank sangat cerdas. 5.000 selongsong amunisi ditemukan di sekitar rumahnya. Dia bertanya siapakah pelakunya. Frank kembali menjawab dia tidak tahu dan merasa tidak punya musuh. Lalu anak buahnya datang, mengatakan komisaris memintanya untuk bertemu. Rupanya Liqui bukan wanita sembarangan. Dia meretas komputer Connie untuk mencari identitas lengkap si bos gangster itu. Ternyata Connie sengaja keluar dari ruangannya untuk memberi waktu apa yang akan mereka lakukan. Frank dan Liqui kembali pulang. Liqui kemudian menaiki taksi mengajak Frank ke markas gangster itu. Awalnya Frank menolak karena dia hanya ingin menghilang. Terlebih si gangster itu telah menganggapnya telah tewas dan itu baik baginya. Namun fakta mengejutkan diungkapkan oleh Liqui di mana 400 orang sekarang sedang disekap di dalam kontainer, termasuk ayah dan adik-adiknya. Mereka akan diperjualbelikan di negara lain. Kembali ke ruangannya, Connie mendapatkan petunjuk dari komputernya. Ketika si bos gangster itu kembali ke kantornya, Frank langsung menodongnya. Sementara Liqui mencari data nomor kontainer yang membawa 400 orang yang akan diperjualbelikan. Tak lama, fakta lain terungkap. Ternyata ayah Liqui adalah mafia yang bekerja sama dengan si gangster ini. Di sini Frank merasa dibohongi oleh Liqui, namun situasi menjadi tidak jelas karena Liqui menodong ayahnya sendiri. Frank pingsan setelah dipukul oleh anak buah si bos gangster. Inspektur Goni yang sedang mengembangkan kasusnya datang juga. Dia akhirnya hanya membawa Frank yang pingsan dan meminta mereka semua untuk memberikan laporan di kantornya. Saat terbangun, Frank berada di dalam sel. Dia langsung berbicara dengan Connie yang ternyata ayah Liqui adalah ketua perhimpunan pengusaha internasional. Frank akhirnya membeberkan faktanya dan dia butuh bantuan untuk membebaskan 400 orang yang akan dijual dari Asia ke Meksiko. Dia pun berpura-pura menyandranya. Sampai di sebuah pelabuhan, Frank naik ke kapalnya dan menolak pistol yang diberikan Goni. Dia telah sampai di pelabuhan khusus peti kemas. Frank mencoba mencari satu persatu kontainer yang berisi 400 gadis hingga dia kembali melihat Liqui. Liqui ditampar ayahnya dan akan dibawa pulang. Frank langsung melancarkan aksinya membantai kelompok gangster itu satu persatu. Selagi berusaha mengejar 2 kontainer yang akan berangkat menuju Meksiko, dia kembali dihadang anak buah gangster itu. Frank terperosok ke dalam laut dan akhirnya dia berhasil meloloskan diri lagi. Lalu Frank kembali melanjutkan pengejaran dengan mobil butut yang akhirnya mogok. Tetapi tidak menyerah begitu saja, dia memaksa petani yang mempunyai pesawat capung untuk membawanya. Ia berhasil menemukan kontainer itu. Frank langsung terjun menggunakan parasut hingga akhirnya dia berhasil mengambil alih kontainer. Perjuangannya belum selesai, dia harus melumpuhkan gangster-gangster ini. Pertarungan dia dan si bos gangster berlangsung sangat sengit. Frank hampir saja tewas tergilas ban. Frank dibawa ke sebuah tepi jurang dan akan dieksekusi, namun tiba-tiba Liqui datang dan menembak ayahnya sendiri. Wow, tragis banget ini. Seperti biasa, karena masalahnya sudah selesai, Goni pun datang. Dari dalam kontainer itu ditemukan ratusan orang yang berhasil diselamatkan sebelum memasuki Meksiko.
Dan setelah itu film pun berakhir.